Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melantik menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore 28 April 2021. Ya, pelantikan tersebut menyusul telah disetujuinya perubahan nomenklatur kementerian oleh pihak DPR pada 9 April lalu. Dari informasi yang beredar di kalangan wartawan istana, ada 2 orang yang akan dilantik pada posisi menteri. Mereka yang akan dilantik Presiden Joko Widodo adalah Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Sesuai agenda kegiatan Presiden yang dirilis pihak Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan menyebut pelantikan pejabat negara tersebut akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada jam 15.30 Rabu sore. Pada 9 April lalu melalui sidang paripurna DPR telah menyetujui perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Presiden Joko Widodo. Hasil perubahan nomenklatur kementerian tersebut adalah Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ya, Presiden Joko Widodo ini dikabarkan akan merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hal tersebut, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Ya, selamat siang Teddy. Salah satu agenda Presiden hari ini adalah melantik pejabat negara. Lalu apakah acara tersebut akan melantik menteri hasil perubahan nomenklatur kementerian yang sudah disetujui DPR lalu? Lalu siapa saja? Ya, selamat pagi Fani dan Amel, betul sekali. Tapi sebelum menjawab lebih jauh, coba saya akan sampaikan dulu agenda dari kegiatan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu 28 April 2021. Dari BPMI, Biro Pusat Media dan Informasi Istana Kepresidenan, secara resmi menyampaikan agenda kegiatan Presiden pada hari ini kepada wartawan. Kami menerima ada 2 agenda resmi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Yang pertama adalah pada pukul 9.30 pagi ini, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas atau ratas dengan membahas topik modernisasi alutsista. Dan pada pukul 15.30 sore nanti, Presiden Joko Widodo diagendakan melakukan pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa jabatan tahun 2019-2024. Nah, kalau kita flashback ke belakang, Amel dan juga Fani, tepatnya di awal April 2021 lalu, memang ada informasi bahwa Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR yang isinya mengajukan permohonan terkait permintaan persetujuan penggabungan dari 2 kementerian. Kita tahu bersama memang di awal-awal April lalu ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden mengirimkan surat ke pihak DPR, ada rencana untuk menggabungkan 2 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta pembentukan Kementerian Investasi. Dan informasi ini juga kita terima sekitar 9 April lalu pihak DPR mengakui bahwa Presiden Joko Widodo mengirimkan surat permohonan pengajuan penggabungan atau perubahan nomenklatur 2 kementerian ini, dan hasilnya setelah melalui badan musyawarah di DPR secara umum pihak perwakilan seluruh fraksi di parlemen menyetujui surat yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, di mana alasan dari Presiden Joko Widodo ingin menggabungkan kementerian tersebut adalah penilaian mengenai pertimbangan kebutuhan pemerintahan, kemudian ada juga masukan atau aspirasi dari masyarakat dan juga para pakar bahwa jika kementerian tersebut digabung ini akan menimbulkan efisiensi dan juga efektivitas, serta diharapkan terjadi peningkatan kinerja di kementerian yang telah digabungkan tersebut. Nah, tentu pertanyaannya sekarang, Amel dan Fani, ketika 2 kementerian ini telah digabungkan, maka pertanyaan besar yang ada di masyarakat ini adalah apakah ini akan ada reshuffle, apakah mereka yang sebelumnya duduk di kementerian-kementerian, misalkan saja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian Kementerian Riset dan Teknologi, ini akan diganti atau digeser
atau ada penambahan nama baru. Kita tahu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada Nadiem Makarim, kemudian ada Bambang Brojonegoro, Menristek, dan juga ada Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM. Nah, kita juga ingat bahwa di pertengahan April semenjak ada informasi pihak DPR menyetujui penggabungan dua kementerian tersebut, Bambang Brojonegoro yang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar pada saat itu mengaku kepada publik bahwa ini merupakan kunjungan terakhirnya sebagai Menristek. Dan ini yang kemudian mencuat di masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinetnya atau reshuffle kembali. Dan juga ada informasi pada tanggal 13 April 2021 lalu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin juga menyampaikan kepada kami wartawan Istana Kepresidenan pada saat itu yang menyebut bahwa memang setelah perubahan nomenklatur kementerian ini, Presiden segera akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan ditempatkan di pos kementerian tersebut. Tapi ketika kami menanya apakah juga ini nantinya akan ada reshuffle yang diikutkan atau ada menteri-menteri atau kementerian lainnya yang juga diganti menterinya, ini tidak dijawab oleh detail oleh Ali Muchtar Ngabalin, tapi dia menyebutkan bahwa perombakan menteri, perombakan kabinet, dan juga reshuffle tentu menjadi hak prerogatif dari seorang presiden. Pada sekitar seminggu setelahnya, Amel dan juga Fani, kalau kita ingat, pada 20 April 2021 lalu, kami wartawan Istana juga sempat kembali terus bertanya kepada pihak Istana, kapan sebenarnya Presiden Joko Widodo ini akan mengumumkan nama menteri hasil penggabungan kementerian Kemendikbud dan Kemenristek, juga pembentukan Kementerian Investasi ini. Karena kalau kita melihat di awal April Presiden mengirim surat, kemudian disetujui pada tanggal 9 April 2021 oleh seluruh fraksi di parlemen, itu artinya sudah hampir 2 minggu lebih Presiden Joko Widodo belum mengumumkan siapa nama-nama yang akan ditempatkan di kementerian tersebut hasil perubahan nomenklatur. Ini juga yang menjadi spekulasi beredarnya informasi di masyarakat bahwa Presiden masih terus menggodok nama-nama yang akan dirubah posisinya atau keluar dari Kabinet Indonesia Maju untuk masuk kemudian mengisi pos-pos menteri yang akan digantikan. Apakah ada nama lain? Kami sempat bertanya kepada Mensesnek, kemudian Seskap, Pramoda, dan Pratikno pada tanggal 20 April 2021 lalu, karena kita tahu juga bahwa kalau kita lihat flashback ke belakang, Amel dan Fani, beberapa kali Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet jatuh di hari Rabu dengan penanggalan Jawa, tapi pada 21 April 2021 lalu Presiden Joko Widodo tidak melakukan atau mengumumkan perombakan kabinet. Itu juga disampaikan oleh Pramono Anung, Seskap, dan juga Pratikno Mensesnek yang menyatakan bahwa pada 21 April Presiden Joko Widodo tidak melakukan pengumuman perombakan kabinet, dan bahkan Presiden Joko Widodo disebutkannya pada saat itu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita hitung, Amel, dari awal April sampai hari ini itu sekitar hampir 20 hari Presiden akhirnya memutuskan untuk mengumumkan nama menteri yang akan mengisi pos kementerian hasil penggabungan dua kementerian tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau kita juga lihat dalam perjalanan prosesnya, ini memang ada sejumlah nama-nama yang kemudian nama tokoh ini bertemu dengan Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor. Ini dikaitkan dengan akan terjadinya reshuffle. Kita tahu ada nama misalnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Kemudian ada Rapsel Ali, politikus Nasdem, yang juga sebagai menantu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga ada Wicaksono, tokoh muda NU. Ketiganya memang mengaku bertemu Presiden Joko Widodo, dipanggil untuk membahas wawasan kebangsaan, tapi ketiganya mengaku tidak membahas secara spesifik mengenai masalah politik bersama Presiden Joko Widodo. Tapi mengenai yang Anda tanyakan siapakah namanya, memang di kalangan wartawan Istana Presiden sendiri sudah beredar bahwa
ada nama-nama yang akan dilantik Presiden Joko Widodo hari ini, yaitu Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek dan juga Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.